Kisah Subandrio versus para Kiai Nahdlatul Ulama menjelang gerakan 30 September meletus di Jakarta awal Oktober tahun 1965. Subandrio yang dimaksud adalah salah seorang wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri ketika itu. Subandrio juga saat itu memegang jabatan Kepala Badan Pusat Intelijen, BPI. Ketika itu, sebelum peristiwa G30 SPKI meletus, pihak anti-komunis menilai sepak terjang Subandrio selalu mendukung manuver PKI. Tidak heran, jika Subandrio dimusuhi oleh kalangan anti-komunis. Salah satunya kalangan Nahdlatul Ulama yang menganggap Subandrio itu adalah bagian dari PKI. Meski dia mengklaim bukan anggota resmi PKI. Mengutip buku, Benturan NU PKI, tahun 1948 sampai tahun 1965, yang ditulis H. Abdul Munim DZ. Menjelang peristiwa G30 SPKI, aksi sabotase dan teror sering terjadi dilancarkan oleh para pendukung PKI terhadap lawan-lawan politiknya. Dengan dalih mendukung program land reform, orang-orang PKI ini dengan sepihak merampas dan menduduki tanah-tanah yang mereka anggap milik kafir. Aksi sepihak PKI ini mendapat tentangan dari kalangan anti-komunis. Terutama untuk di Jawa Tengah dan Jawa Timur, reaksi keras terhadap PKI datang dari kalangan Nahdlatul Ulama. Gesekan antara kalangan Ansor dengan BTI dan pemuda rakyat. Dua ormas di bawah PKI sering terjadi. Dalam sidang kabinet, Ketua PKI, DN Aidit pernah mengusulkan kepada Bung Karno untuk membubarkan Ansor yang dianggap menghambat program land reform. Tapi usulan itu dapat reaksi keras dari Kiai Haji Idam Khalid yang hadir dalam sidang kabinet tersebut. Bahkan Kiai Idam Khalid balik meminta Presiden Soekarno untuk membubarkan BTI dan pemuda rakyat. Rupanya, permasalahan itu terus berbuntut panjang. Abdul Munim DZ dalam bukunya mengungkapkan setelah itu para pimpinan Banser Kediri yang sempat bentrok dengan BTI dan pemuda rakyat PKI dipanggil ke Jakarta. Para pimpinan Banser Kediri ini dipanggil untuk bertemu dengan Subandrio, Waperdam sekaligus Kepala Badan Pusat Intelijen, dengan didampingi pengurus pusat GP Ansor serta pimpinan PBNU. Pimpinan Banser Kediri menemui Subandrio. Dalam pertemuan itu, Subandrio mengingatkan agar Ansor ikut menjaga ketenangan dan tidak terlalu agresif dalam menghadapi PKI. Di bidang intelijen saudara-saudara kalah dengan PKI. Orang PKI tahu di mana saudara sekarang sedang berada, bahkan tahu di mana Pak Idam Khalid dan tokoh-tokoh lainnya berada. Tetapi saudara dan tokoh NU tidak tahu di mana DN Aidit berada. Saudara harus mengerti hal ini. Begitu kata Subandrio dalam pertemuan itu seperti dikutip Abdul Munim DZ dalam bukunya. Tidak lama setelah pertemuan itu, segerombolan pemuda rakyat BTI serta Gerwani menduduki tanah milik Muslimat NU yang terletak di tengah kota Surabaya. Tanah milik Muslimat NU itu langsung dipagari dan dipasang bendera PKI. Gerwani dan organ PKI lainnya. Keberanian PKI ini tumbuh karena wali kota Surabaya saat itu adalah pilihan PKI sehingga menjadi pembela PKI yang gigih. Tetapi pemuda Ansor tidak takut dengan wali kota dan PKI. Lalu bendera itu dicabuti oleh Ansor diganti dengan bendera NU. Besoknya PKI sudah mencabuti bendera NU dan memasang lagi bendera PKI. Ansor Jawa Timur khususnya Surabaya digerakkan oleh PPGP Ansor. Antara lain, Kiai Yusuf Hashim dan Khalid Mawardi. Untuk merebut kembali tanah muslimat tersebut. Akhirnya dengan mengobarkan semangat jihad dikerahkan umat Islam sekota Surabaya untuk merebut kembali tanah tersebut yang sudah dijaga ketat oleh PKI. Sehingga terjadi bentrokan keras. Banyak anggota PKI terluka dan yang lainnya melarikan diri, sehingga tidak berani menduduki tanah muslimat itu kembali. Di atas tanah tersebut kemudian didirikan sekolah dan rumah sakit Islam Surabaya milik NU. Kejadian itu rupanya dilaporkan PKI Jawa Timur kepada CCPKI di Jakarta. Sehingga tidak lama kemudian Kiai Yusuf Hashim dan Khalid Mawardi selaku pimpinan pusat Ansor dipanggil oleh Ketua Badan Pusat Intelijen dan sekaligus Wakil Perdana Menteri Subandrio. Khalid Mawardi dan Yusuf Hashim langsung dimarahi karena dituduh membuat keributan dengan pemuda rakyat. Subandrio lalu menyarankan Ansor agar menyerahkan tanah itu kembali pada PKI. Mendengar perkataan Subandrio, Khalid Mawardi bereaksi keras, "Bukan kami Pak yang membuat keributan, tetapi orang-orang PKI yaitu BTI dan pemuda rakyat."
Mereka yang menduduki tanah kami. Kami juga tidak akan menyerahkan tanah itu pada PKI. Karena tanah ini jelas-jelas milik Muslimat NU. Maka harus tetap menjadi milik Muslimat, dan Ansor akan siap mempertahankan tanah itu sampai kapanpun. Tidak akan membiarkan tanah tersebut direbut PKI, kata Khalid Mawardi dengan tegas. Menurut Abdul Munim DZ dalam bukunya, karena Ansor tetap teguh dalam pendiriannya, akhirnya Subandrio tidak lagi memaksakan kehendaknya menuruti permintaan PKI. Ini menunjukkan bahwa PKI di bawah sudah kesulitan menghadapi Ansor, sehingga perlu menggunakan kekuasaan di pusat, baik dari kalangan CCPKI sendiri maupun kalangan pemerintahan. Kepada para menteri, kepada kepala intelijen, bahkan kepada Presiden Soekarno sendiri. Di sisi lain, peristiwa ini menunjukkan bahwa PKI telah berhasil mempengaruhi kebijakan pemerintah dari jenjang yang paling bawah hingga paling tinggi. Masih menurut Abdul Munim DZ, dukungan Subandrio semacam itu bernilai sangat penting bagi PKI, karena dia merupakan orang terpenting kedua setelah Bung Karno, mengingat jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri, sekaligus Menteri Luar Negeri dan Ketua Badan Pusat Intelijen, BPI. Karena rasa simpatinya yang begitu tinggi kepada PKI, maka kalangan NU terutama Kiai Haji Idham Khalid dalam autobiografinya menggolongkan Subandrio itu sebagai PKI. Padahal Subandrio menolak digolongkan sebagai PKI. Dia mengaku sebagai aktivis PSI. Saya menyalurkan hobi diskusi saat mahasiswa. Saya masuk PSI. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja pada tahun 1940 saya sudah menjadi wakil ketua PSI. Begitu kata Subandrio. Tetapi rupanya kalangan NU tidak mau melihat alasan semacam itu. Yang jelas Subandrio selama berkuasa selalu membela dan melindungi dan menganakemaskan PKI. Maka secara politik NU menggolongkan Subandrio sebagai PKI dan menyikapinya sebagai PKI.